Hai pejuang gurame, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengevaluasi atau melihat perkembangan bibit yang telah kita tebar 6 hari yang lalu. Bagaimana kabarnya, apakah sehat-sehat saja ataukah sudah mati? Ikuti terus. Enam hari yang lalu kita membeli bibit gurame dengan harga Rp3.000 per ekor. Kita beli 10 ekor saja. Kenapa? Karena nanti kita akan gabungkan dengan nila dan di dalam kolam terpal bundar dengan diameter 1. Jadi kita tidak bisa membeli bibit terlalu banyak karena hal tersebut tidak efektif dan tidak produktif, karena apabila terlalu banyak itu bisa menyebabkan kematian dan juga pertumbuhan yang tidak begitu maksimal. Jangan lupa subscribe channel ini agar gurame teman-teman sehat semua dan juga bisa berkembang dengan baik. Dan juga teman-teman gak akan ketinggalan masalah hal-hal penting perbudidayaan gurame, nila ataupun lele. Evaluasi setelah tebar bibit harus kita lakukan, karena agar kita bisa mengetahui apakah persiapan sebelum kita menebar bibit itu sudah baik atau tidak. Karena pada 3-6 hari pertama itu sangat rentan bagi bibit-bibit baru. Nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan bibit kita bisa cek dari bagaimana pergerakannya, terus nafsu makan, dan juga pada saat pagi hari apakah ikan tersebut beraktivitas dengan baik. Karena pada saat pagi hari sekitar jam 4 atau jam 5 itu pada saat oksigen sangat rendah dan juga sangat rentan bagi ikan-ikan kita. Dengan kita melakukan evaluasi pada pagi hari, itu kita bisa mengecek apakah kadar oksigen dalam air di kolam kita itu baik atau tidak. Karena apabila pada pagi hari ikan itu sering ke permukaan, itu menandakan bahwa si ikan kekurangan oksigen. Jadi teman-teman harus bisa memperhatikan ini dengan baik. Dan juga apabila teman-teman membudidayakan azolla dan juga di kolamnya terdapat azolla, itu sangat penting. Kenapa? Karena selain azolla bisa menjadi makanan ikan, itu bisa menjadi bumerang. Karena apabila azollanya terlalu banyak dan terlalu padat, itu bisa mengurangi oksigen pada kolam kita. Sedangkan ikan kita juga memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya dan juga untuk kehidupannya. Ini adalah ikan yang kita beli 6 hari yang lalu dari Bapak Umar, si tengkulak ikan. Beliau membeli ikan di Pulau Jawa dan dijual di daerah saya. Dan alhamdulillah ikannya sekarang sehat dan selama 3-6 hari ini tidak ada kendala dan ikannya sehat sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Ini adalah kolam bundar saya yang sudah saya tebar bibitnya 6 hari yang lalu, dan alhamdulillah azollanya semakin subur setelah ikannya kita tebar. Dan ini juga bisa menjadi bumerang bagi teman-teman atau bagi saya. Kenapa? Karena apabila azolla terlalu padat, itu bisa menyebabkan ikan gurame kita kekurangan oksigen. Tapi nanti kita bisa akali dengan membuangnya dan atau kita berikan pada ayam atau bebek, terserah yang bisa makan azolla ini. Dan juga di sini bisa merupakan salah satu keuntungan kita karena azolla merupakan pakan alternatif bagi ikan kita. Dan apabila ikannya cuma 10, dan saya kira azollanya akan habis dan akan terus bereproduksi, sehingga kemungkinan ikan ini akan besar sendiri tanpa kita beri pakan karena sudah terdapat banyak azolla di sini. Dan tapi kita akan tetap berikan pelet pada lubang yang telah kita siapkan ini. Kenapa? Karena dengan memberi pelet itu bisa mempercepat pertumbuhan ikan kita. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan atau mencontoh cara saya menggunakan azolla sebagai pakan alternatif untuk ikan teman-teman. Di sini kita bisa cek warna air kita warna hijau, tapi bukan hijau lumut, sudah hijau ada planktonnya, hijau bening. Ini yang kita cari dan bukan hijau lumut, karena apabila hijau lumut tersebut bisa berakibat buruk pada ikan kita. Dan kita cek pada aktivitas pada pagi hari.
ikan kita sudah berenang dengan baik dan tidak ada ikan yang menggantung pada pagi hari. Itu menandakan oksigenasi dalam air kolam kita itu baik dan tidak ada ikan yang mati. Sudah rekomendasi untuk bibitnya, kita bisa membeli di tempat yang sama untuk selanjutnya dan juga seterusnya. Setelah teman-teman menyaksikan video tadi, teman-teman harus bisa menilai sendiri apakah bibit tersebut sehat atau tidak setelah kita tebar sekitar 3-6 hari. Karena dengan mengevaluasi tersebut kita bisa menilai apakah perlakuan awal kita pada sebelum tebar bibit itu benar atau tidak. Karena pada saat kita tebar itu sangat dipengaruhi oleh perlakuan air kita sebelum menebar bibit. Cara yang benar bisa mengakibatkan hal yang baik untuk ikan kita. Dan juga teman-teman bisa mengevaluasi bagaimana bibit yang telah kalian beli, apakah bibit tersebut sehat atau tidak. Saya sarankan pada teman-teman sebelum membeli bibit itu tanyakan dulu pada penjualnya kapan bibit tersebut datang. Pada daerah saya bibit biasanya datang hari Kamis, jadi saya datang 5 hari atau 6 hari setelah hari Kamis. Kenapa? Karena apabila kita beli bibit pada hari Kamis pada saat bibit itu datang, itu bisa mengakibatkan bibit tersebut masih stres dan juga kita tidak tahu mana bibit yang terkena penyakit atau tidak. Apabila kita datang setelah 5 atau 6 hari mendatang, itu bisa mengeliminasi bibit-bibit yang telah sakit atau tidak kuat dan stres. Jadi yang tersisa adalah bibit-bibit yang kuat dan insya Allah bisa unggul. Jadi teman-teman bisa menggunakan trik ini apabila teman-teman ingin membeli bibit dengan baik. Di sini setelah bibit kita stabil dan juga sehat, kita mulai merencanakan bagaimana pemberian pakan pada ikan kita. Saya sarankan pada teman-teman itu menggunakan 50% pelet dan 50% pakan alternatif. Kenapa? Karena dengan adanya pakan alternatif itu bisa meningkatkan profit pada budidaya kita. Akan tapi di sini teman-teman harus memilih pakan alternatif yang banyak terdapat pada daerah teman-teman. Di sini bisa menggunakan daun talas, daun singkong, dan juga daun pepaya. Jadi dikondisikan pada daerah teman-teman masing-masing. Dan juga bisa teman-teman cek di video-video sebelumnya, itu banyak terdapat bagaimana meningkatkan efektivitas pakan alternatif pada pakan gurame kita. Setelah kita merencanakan berapa rasio pakan yang akan kita gunakan setiap harinya, kita akan menentukan atau merencanakan perawatan air pada kolam kita. Di sini kita bisa menentukan setiap 2 minggu 1 kali atau 1 bulan sekali, tergantung dari kondisi air kolam tersebut. Tapi saya menyarankan pada teman-teman untuk melakukan perawatan setiap 2 minggu sekali, karena apabila setiap 1 minggu 1 kali itu terlalu cepat dan bisa menyebabkan ikan tersebut stres. Satu lagi yang harus teman-teman perhatikan yaitu pakan pelet kita. Di sini saya menyarankan apabila teman-teman ingin memakai pakan pelet, itu sebisa mungkin menggunakan pakan pelet dengan protein sekitar 20-25%. Kenapa? Karena apabila protein tersebut terlalu tinggi atau high protein, itu bisa menyebabkan kematian pada gurame kita. Karena gurame berbeda dengan lele. Karena lele dengan protein tinggi itu bisa mempercepat pertumbuhannya. Akan tapi apabila gurame kita berikan dengan high protein, itu bisa menyebabkan kembung dan matanya biasanya warna kuning, dan itu bisa menyebabkan kematian apabila terlalu banyak. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.